Halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Jadi di video kali ini gue akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita memakai salah satu indikator yang sering digunakan itu bagi semua trader lah. Harusnya ini digunakan oleh semua trader. Salah satunya yaitu stokastik. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan stokastik yang benar gitu, supaya kita nggak salah-salah nih pakainya. Karena seringkali gue lihat beberapa trader gitu ya, masih agak ada yang salah-salah pakai stokastik. Tapi bukan berarti gue paling benar gitu ya, bukan berarti. Jadi disclaimer dulu teman-teman, video kali ini berdasarkan pengalaman gue yang gue pakai, indikator ini gue pakai untuk analisa gue setiap harinya. Jadi semoga video kali ini bisa membantu teman-teman untuk mengerti, memahami bagaimana cara yang benar memakai stokastik gitu ya. So jadi teman-teman jangan lupa untuk bantu gue support channel ini dengan caranya like dan subscribe gitu ya, supaya channel ini makin bertumbuh dan guanya lebih semangat gitu untuk lebih men-sharingkan video-video selanjutnya, konten-konten selanjutnya, agar banyak orang-orang yang lebih terbantu lagi. Oke, nah sekarang langsung kita lihat ke layar gitu ya. Kita lihat chartnya, teman-teman harus sudah kelihatan chartnya. Di sini muncul TradingView. Nah teman-teman bisa pakai tradingview.com, ini gratis. Jadi teman-teman tinggal cari di Google tradingview.com. Nah tradingview.com akan muncul lah ya. Terus masukin kode sahamnya, di sini kode saham Excel sebagai contoh. Nah terus yang pertama, sebelum masuk selanjutnya, kita mesti tahu dulu bagaimana cara memasukkan indikator ke dalam chart. Jadi kita langsung klik aja indikator. Klik indikator, kita ketik di search-nya itu stokastik gitu ya. Stokastik. Nah, pilih yang ini, stokastik. Nah, bintangin kalau misalkan itu stokastik. Setelah udah akan muncul seperti ini. Nah, ini defaultnya itu 1413. Umumnya banyak sekali trader yang memakai 1433. Gua pribadi pakai 1433. Tapi yang lebih umum lagi ada 1433 dan 533. Jadi ada dua tuh yang lebih sering trader pakai. Perbedaannya apa? Bagusan mana? 1433 atau 533? Perbedaannya adalah kalau 1433 itu lebih slow, pergerakannya lebih slow. Jadi slow stokastik gitu. Tapi kalau 533 itu lebih ke fast stokastik. Biasanya 533 itu lebih volatile dibanding 1433. Nah, supaya kita bisa lihat langsung aja kita buka nih, gua settingin 533. Nah 533. Nah teman-teman bisa lihat semuanya semuanya, pergerakan yang atas nih 1433 dia cenderung lebih ya slow dibanding yang ini yang lebih naik turun lebih volatile. Jadi mana yang lebih bagus Jor? Jadinya yang lebih bagus kembali ke masing-masing trader gitu ya. Kalau misalkan untuk yang scalper emang mau fast trade, silakan pakai 533 untuk mengetahui momentum yang lebih cepat gitu. Cuman tetap ada plus minusnya ya, ada resiko. Jadi teman-teman bisa bandingin. Nah, coba kita lihat deh di sini. Di 533 ini ya, teman-teman lihat 533 ini stokastik ada crossing gitu ya. Ini warna harus kelihatan gak ya? Ganti yellow. Oke, nah di sini ada crossing, sedangkan di sini crossing tapi ya belum jelas mau enggak gitu ya. Tapi kita lihat di harga sahamnya pas crossing ya, di area ini ya. Waktu 533 dia crossing ke atas gini sih emang candle-nya naik. Jadi yang fast trade biasanya pakai 533 itu ya, untuk mendapatkan momentum yang kayak gini nih. Terus ternyata lebih cenderung turun. Nah makanya yang di 1433 crossing ini cuman ragu-ragu mau crossing mau enggak. Tapi habis itu turun lagi dan harga cenderung turun. Tapi waktu di sini stokastik ini crossing ke atas, dan di sini juga crossing ke atas, harga naik. So jadi masing-masing kembali ke masing-masing lagi, mau pakai 1433 atau 533
tergantung kalian ke tipe trader yang mana, fast trade atau yang slow swing gitu ya, long term. Lebih ke swing sih. Oke. Nah, sekarang gua hapus ya 533, jadi kita bisa lihat ke 1433 aja. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan? Jadi ada dua yang harus diperhatikan, yaitu di stokastik itu ada jenuh beli, jenuh jual. Oke. Nah, ini harus diperhatikan, jenuh beli dan jenuh jual. Maksudnya gimana? Maksudnya stokastik ini bisa membantu kita ngelihat market ini gitu ya, orang lagi jenuh beli atau lagi jenuh jual. Ya gitu ya. Jadi kalau orang udah nggak ada yang mau beli, berarti akan turun. Jadi ya hukum ekonomi lah ya, supply and demand. Kalau orang yang belinya udah sedikit tapi supply-nya banyak, harga akan turun. Sedangkan kalau orang yang pengen beli banyak, supply-nya sedikit, harga akan naik. Ekonomi dasar. Jadi di stokastik ini ada yang namanya jenuh beli dan jenuh jual. Jadi ini gua hapus dulu, coba kita fokus ke jenuh beli dulu. Ke jenuh beli kita bisa lihat di bagian atas nih. Oke, di bagian ini jenuh beli gitu ya. Nih teman-teman lihat. Bagian atas ini nih yang warna putih. Nah, yang ini gitu ya. Yang ini gitu. Ini tuh area orang udah jenuh beli gitu ya. Jadi orang nggak bakal mau beli lagi. Kayaknya udah jenuh beli deh, market udah jenuh beli. Kayaknya waktunya koreksi gitu ya. Jadi kita lihat di saat stokastik ini udah berada di jenuh beli gitu ya, harga akan cenderung turun. Jenuh beli, harga cenderung turun. Nah, jenuh beli nih, waktu dia udah muncul di jenuh beli, harga cenderung turun. Oke? Contohnya di jenuh beli. Nah, jenuh beli. Tapi apakah selalu? Enggak selalu. Apakah selalu? Enggak selalu. Coba kita bisa lihat di tanggal 6 Desember. Ini dia sebetulnya udah kayak jenuh beli gitu ya. Udah crossing ke bawah, tapi harga ternyata ya masih naik aja nih ke atas. Tapi dia jenuh beli sideways di sini. Jadi ini bisa buat gambaran teman-teman lah. Lagi-lagi tapi indikator enggak selalu. Indikator hanya alat bantu buat kita. Tapi story repeat itself. Kalau misalkan berkali-kali begitu ya, ini nih jenuh beli, ini harga turun. Kita belum tahu nih turunnya sampai mana berarti Excel. Karena dia lagi berada di jenuh beli gitu ya. Terus kita masuk ke jenuh jual sekarang. Oke nih, kita jenuh jual. Maksudnya tadi jenuh beli berarti banyak orang yang jual, jelas gitu ya. Sekarang jenuh jual. Jenuh jual ada di area di kotak bawah nih teman-teman. Di kotak bawah. Ya, yang bawah-bawah kotak nih. Oke. Nah, area ini. Terus ini. Apalagi ini gitu ya. Terus apa lagi? Nah, pokoknya yang area-area yang udah di bawah-bawah. Nah, ini jenuh jual. Orang biasanya udah market itu udah nggak ada power buat jualan lagi. Jadi mereka udah it's time to buy gitu. Kita lihat saat udah berada di area jenuh jual, di mana orang mau beli, harga cenderung naik ya. Crossing dia naik ke atas, naik. Nah, naik nih sampai sini. Itu ya. Terus kita bisa lihat lagi di sini dia di area jenuh jual, it's time to buy, beli naik sampai sini. Itu ya. Pas dia udah mencapai jenuh beli, harga koreksi. Begitu seterusnya. Di sini jenuh jual, harga naik. Pas sudah berada di jenuh beli, harga harusnya cenderung koreksi. Ini juga naik, masih di pertengahan dia udah koreksi. Tapi ini naik lagi, crossing, lihat teman-teman, crossing ke atas lagi. Ini nah, sekarang berada di jenuh beli nih, harga koreksi. Koreksi sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Koreksi sampai kapan ya. Tapi kita bisa membuat stokastik ini menjadi alat bantu kita untuk tentuin kapan kita harus membeli, kapan kita harus menjual. Ini contoh di saham Excel. Misalkan contoh lagi di saham TINS misalnya. Saya random aja lah ya. Nah sekarang TINS.
stokastik kita bisa lihat lagi aja langsung. Kita langsung fokus ke area jenuh beli nih, orang jenuh beli ya. Ini jenuh beli, oke. Jenuh beli. Nah ini juga bisa sih digolongin jenuh beli karena dia udah di atas juga. Sekarang jenuh beli ganti warna deh, supaya nanti nggak sama jenuh jual. Kita ganti warna merah. Oke. Nah kita lihat tins, waktu dia berada di jenuh beli, orang umumnya pada mau jual gitu ya. Nah harga ini kan naik nih, terus abis itu dia cenderung koreksi pas di sini. Oke. Nah harga di sini dia cenderung koreksi terus. Nah waktu berada di situ ya. Nah terus lanjut nih di yang titik ini, jenuh beli, orang cenderung mau jual, harga cenderung koreksi. Pas di sini juga bisa kan, dikit lagi udah mau ini, harga cenderung koreksi. Iya, harga cenderung koreksi. Ini juga harga cenderung koreksi. Nah ini adalah area jenuh beli. Jadi orang udah nggak mau ngebeli lagi, karena udah kebanyakan. Nah sekarang ini area jenuh beli, sekarang kita ke area jenuh jual. Orang kayak udah nggak mau jual, ya, nggak mau jual, jadi it's time to buy gitu. Nah sekarang kita lihat di area bawah, nih area bawah nih dia crossing ke atas ya kan. Kita lihat. Oke, lanjut ke chart lagi nih ya. Jadi di 25 Mei ini ada jenuh. Oke. Jenuh jual, jadi orang udah pengen beli. Nah harga naik. Nah teman-teman perhatiin, kalau udah ada mulai tanda-tanda crossing kayak gini, boleh TP dulu tuh. Untuk antisipasi. Jadi kita lindungin floating profit kita yang udah jalan berapa persen dari sini ke sini. Pas koreksi ke sini langsung TP dulu. Terus pas di area ini 16 Juni gitu ya, 16 Juni. Nah teman-teman perhatiin nih, di kejadian kayak gini, apakah udah pasti kalau stokastik udah berada di jenuh jual, apakah kita langsung buy gitu ya? Jangan, kita lihat dulu apakah crossingnya berhasil. Ini kan dia belum berhasil. Nah di sini baru nih di 28 Juni kayaknya udah mau berhasil nih. Teman-teman bisa lihat. Ini ada gambar nih. Teman-teman bisa lihat, nah di sini crossing ditambah candle hijau. Nah di sini kan baru boleh kita itu spike buy gitu ya. Harga cenderung naik. Oke. Nah di sini juga nih 10 Agustus. Oke, waktu dia crossing kita buy naik segini. Nah besoknya koreksi, kita TP dulu itu. Nah di sini lagi nih teman-teman lihat nih, ini kan udah hampir di jenuh jual, jadi kita boleh beli. Tuh area ini dia naik. Pas di sini udah pengen koreksi, kita TP. Di sini juga teman-teman bisa lihat, di sini dia naik. Pas sudah mau crossing kita TP. Oke, jadi sekian pembelajaran tentang stokastik kita. Semoga teman-teman bisa terbantu tradingnya setiap harinya. Jadi salah satu indikator yang sering gue gunakan dan trader-trader lain gunakan salah satunya stokastik. Jadi stokastik ini sangat membantu. Jadi teman-teman bisa praktekin nih untuk analisa teman-teman setiap harinya. So, teman-teman sekian, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dan kalau misalkan berkenan, boleh juga video ini di-share ke teman-teman yang lain supaya channel ini bisa membantu lebih banyak orang lagi dalam trading gitu ya, atau investasi gitu. Oke, semuanya disclaimer on, semua analisa ini dari gue pribadi berdasarkan pengalaman, jadi kembali ke masing-masing lagi. Have a nice day semuanya, bye bye.